saja. Kalau kita melihat mengapa ya, kita melihat bahwa mengapa di dalam kekristenan maka selalu bicara tentang kepastian, bukan mudah-mudahan. Ya, bukan mudah-mudahan, tetapi suatu kepastian. Ya, suatu kepastian. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Dia Allah yang berkuasa. Amin. Dialah Tuhan Yesus adalah Dialah yang menciptakan segala-galanya, ya, Dia yang menciptakan segala-galanya. Ada dasarnya kita memberikan mendapatkan suatu kepastian, ya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 1, kalau kita lihat Ibrani pasal 1 itu 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kita mesti bahwa mengapa di dalam Yesus ada kepastian, karena Dia adalah Sang Firman itu. Dialah yang berkuasa. Kata firman Tuhan bahwa aku telah diberikan kuasa di bumi maupun di sorga. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya bahwa ada suatu kepastian yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1, Injil dalam suratan 1 Yohanes pasal 1 itu 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke pasal 1 ayat 1, kita baca ayat 1 mulai. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi Yohanes katakan bahwa apa yang Yohanes lihat, yang mereka pegang itulah yang dia tulis, ya, itu yang dia tulis. Sehingga makanya kalau ada yang mengatakan bahwa penulis Injil itu tidak hidup pada zaman Yesus, itu ada suatu hal yang salah besar, ya, salah besar. Karena Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus langsung, ya. Matius murid Tuhan Yesus langsung. Dia seorang pembentukan, ya, dia seorang penulis. Bahkan Injil Matius diberitakan selesai ditulis pada tahun 60 Masehi. Dan Yohanes adalah rasul yang paling tua, ya, yang paling tua dalam pendeta. Dia paling usia paling panjang, ya, sekitar 90 tahun. Dia yang menulis, ya, dia murid langsung, ya. Lukas itu juga murid langsung, tapi bukan termasuk 12 murid. Ya, itu termasuk 70 murid yang diutus itu, ya. Jadi penulis Injil itu hidup pada zaman Yesus. Amin. Melihat langsung, mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi bukan sesuatu yang dikarang-karang, tetapi yang benar-benar mereka adalah hidup dan belajar langsung dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa mengapa kita kekristenan itu berbicara tentang kepastian saudara Tuhan, karena ini adalah pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ini pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus, ya. Kita tahu bahwa firman Allah yang membuat kita mengerti akan segala sesuatu yang kita tidak mengerti selama ini, ya. Dan Roh Kudus menolong kita untuk
lebih mengerti lagi. Haleluya, amen. Lebih mengerti lagi tentang apa yang ada dalam firman Tuhan. Mengapa dalam Kristen ada kepastian? Karena Yesus sendiri adalah firman itu. Dialah yang punya segala-galanya. Dialah yang punya segala berkat. Dia yang berkuasa di bumi maupun di sorga. Dialah penguasa alam ini. Sehingga Yesus berbicara bukan mudah-mudahan. Yesus berbicara bukan nanti atau sesuatu yang masih kabur, saudara. Tapi Tuhan Yesus berbicara tentang suatu kepastian. Contohnya, saudara, tentang keselamatan. Keselamatan, dia bicara tentang kepastian di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bicara tentang keselamatan. Mengapa orang Kristen kalau ditanya, apakah engkau akan selamat? Maka kita akan menjawab, iya, saya akan selamat. Kenapa? Karena Roh Kudus dan firman Allah yang meneguhkannya. Dan Roh Kudus menaruh di dalam hati kita. Haleluya, kan? Iblis yang berusaha untuk meragukan akan firman Tuhan. Karena memang iblis berusaha untuk kita ragu akan firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus bekerja dan memberikan suatu kepastian di hati saudara dan saya bahwa kita akan